Perkenalkan, nama saya Seri Alfian Tugatoro, NIM A1C1197071, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari UAS Praktikum Kimia Organik 1. Nah, pertanyaannya yaitu temukan potensi kesalahan dan akar penyebabnya serta solusi terbaik yang dapat Anda sarankan pada percobaan teknik pemisahan pada kromatografi lapis tipis dan juga kromatografi kolom. Di sini saya akan menjawab, yaitu yang pertama, potensi kesalahan dan akar penyebab serta solusi terbaik yang saya sarankan dalam percobaan pemisahan pada kromatografi lapis tipis. Nah, teman-teman dapat melihat video dari pemisahan pada percobaan kromatografi lapis tipis. Nah, adapun potensi kesalahan dari video percobaan tersebut, yang pertama, noda yang terbentuk tidak tersebar secara merata pada kertas saring, yaitu pada larutan CHCl3 dan juga heksenam. Nah, hal ini akar penyebab dari hasil video percobaan tersebut yaitu dikarenakan dari video tersebut posisi kertas saring yang akan dimasukkan pada chamber KLT itu adalah menempel pada dinding chamber KLT. Nah, di mana nantinya ketika eluen naik ke atas pada kertas saring, maka komponen tersebut tidak menyebar secara merata pada kertas saring, sehingga noda yang akan terbentuk pada kertas saring tidak secara merata. Nah, potensi kesalahan yang kedua pada kromatografi lapis tipis ini yaitu kecepatan eluen yang naik ke atas kertas saring yaitu akan terjadi secara lambat. Nah, akar penyebabnya dari video percobaan tersebut yaitu dikarenakan chamber KLT-nya sebelum dilakukan kromatografi lapis tipis tidak dilakukan penjenuhan, sehingga hal tersebut membuatnya kecepatan eluen yang akan naik pada kertas saring tersebut akan terjadi secara lambat. Nah, potensi kesalahan yang ada pada video percobaan tersebut yaitu jarak RF tidak dapat kita hitung karena noda yang terbentuk pada kertas saring tidak terlihat tampak dengan jelas. Nah, hal ini juga dapat disebabkan atau akar penyebabnya yaitu perbandingan jumlah eluen yang akan digunakan pada kromatografi lapis tipis tersebut tidaklah sesuai, sehingga dapat menyebabkan noda yang akan terbentuk pada kertas saring tersebut tidak merata dan kita tidak dapat menghitung jarak RF-nya. Nah, di sini saya akan memberikan solusi terbaik dari potensi kesalahan pada video kromatografi lapis tipis tersebut. Nah, yang pertama, agar noda tersebut terbentuk secara jelas dan juga tampak. Nah, di sini ada baiknya posisi kertas saring pada saat kita masukkan ke dalam chamber KLT tersebut haruslah tidak menempel pada chamber KLT tersebut. Nah, di sini karena hal tersebut dapat mempengaruhi dari noda yang terbentuk dari kertas saring tersebut. Nah, sehingga harus ada jarak antara chamber KLT dan juga kertas saring pada saat dimasukkan ke dalam chamber KLT tersebut, sehingga nantinya noda yang akan terbentuk itu terlihat tampak dengan jelas. Nah, di sini saya akan menjawab solusi terbaik untuk mengatasi potensi kesalahan yang kedua. Nah, di sini agar kecepatan eluennya itu dapat naik dengan cepat, maka sebelum dilakukan pemisahan dengan kromatografi lapis tipis ini, maka terlebih dahulu chamber tersebut dijenuhkan selama 2 jam. Nah, di sini kita dapat menjenuhkan chamber KLT tersebut dengan memasukkan kertas saring ke dalam chamber KLT tersebut. Nah, sehingga kemudian kita menutup chamber KLT tersebut dengan penutupnya. Dan kemudian ditunggu beberapa menit sampai eluen sampai jenuh. Nah, karena sebelum melakukan kromatografi lapis tipis ini
sebaiknya eluen tersebut ya pada chamber KLT terlebih dahulu dijenuhkan, karena jika telah dijenuhkan maka kecepatan eluen yang bergerak pada kertas saring akan sangat cepat. Ini saya akan menjawab cara terbaik untuk mengatasi potensi kesalahan yang ketiga, yaitu untuk menghitung agar kita dapat menghitung jarak RF dari noda yang terbentuk pada kertas saring. Maka perbandingan eluennya yaitu yang pertama yaitu larutan CHCl3 banding NaOH banding H2O, perbandingannya yaitu harusnya 16 banding 6 banding 6 banding 1. Nah, yang kedua yaitu larutan heksena banding ETOAC yaitu dengan perbandingan 8 banding 2. Nah, yang ketiga yaitu larutan benzena banding ETOAC yaitu perbandingannya 8 banding 2. Nah, yang keempat yaitu larutan ETOAC banding EOH banding H2O itu perbandingannya harus 10 banding 2 banding 1. Nah, itulah perbandingan eluen yang harus dimasukkan pada video percobaan kromatografi lapis tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan potensi kesalahan beserta akar penyebab dan juga solusi terbaik pada pemisahan kromatografi kolom. Nah, di sini kita dapat melihat dari video ini. Nah, di video ini kolom kromatografinya itu akan terdapat gelembung udara. Nah, ini merupakan potensi kesalahan yang dapat menyebabkan kolom kromatografi tersebut retak. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh atau akar penyebabnya itu yaitu ketika silika gel itu dimasukkan ke dalam kolom kromatografi itu tidak dilakukan secara merata atau terlebih dahulu diketuk dinding kolom kromatografi agar silika gelnya secara merata pada kolom kromatografi tersebut. Nah, potensi kesalahan dan akar penyebab pada pemisahan kolom kromatografi dari video percobaan tersebut yaitu hasil akhir dari proses pemisahan kromatografi kolom tersebut yaitu kecepatan dari proses pemisahan itu tidak sempurna atau secara lambat. Nah, hal ini disebabkan ketika keran kromatografi kolom tersebut dibuka karena eluen yaitu sebagai fasa gerak dan silika gel sebagai fasa diam itu terlalu tebal. Nah, kita dapat melihat gambar dari video percobaan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya eluen atau sebagai fasa gerak dan juga silika gel sebagai fasa diam ini terlalu tebal. Nah, hal ini nantinya dapat menghambat kecepatan dari proses pemisahan pada kromatografi kolom pada proses akhirnya dan juga dapat menyebabkan kolom dari kromatografi tersebut retak atau hancur. Adapun solusi terbaik untuk mengatasi dari potensi kesalahan dan akar penyebabnya tadi video percobaan tadi. Nah, yang pertama itu ketika kita memasukkan silika gel ke dalam kolom kromatografi, terlebih dahulu kita mengetuk dinding kolom tersebut agar silika gel tersebut secara tersusun secara dan tertata secara rapi di dalam kolom kromatografi. Nah, hal ini dilakukan supaya tidak terdapatnya gelembung udara pada kolom kromatografi. Karena jika silika gel di dalam kolom kromatografi tersebut tidak tertata secara rapi, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan kolom kromatografi tersebut dapat retak. Nah, yang kedua yaitu agar tadi kita dapat melihat yaitu eluen dan silika gelnya tidak terlalu tebal, maka sebaiknya perbandingan jumlah eluen yang kita masukkan dengan silika gelnya itu haruslah lebih banyak eluen daripada silika gel supaya nantinya tidak terlalu tebal hasil dari proses pemisahan kromatografi kolom, di mana eluen di sini yang akan memisahkan sampel tersebut, sehingga
supaya tidak terlalu tebal untuk melakukan proses pemisahan dan fasa geraknya itu dapat mengalir dengan sempurna dan dihasilkan hasil proses pemurnian dari sampel yang akan digunakan, maka eluen yang digunakan itu harus lebih banyak daripada silika gel yang akan digunakan. Nah, itulah jawaban saya dari UAS Praktikum Kimia Organik 1 saya pada soal nomor 3. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.